Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Fari Sustian. Kali ini kita akan membahas bagaimana agar kalau misalkan Anda terima dividen itu menjadi bebas pajak. Seperti apa teknisnya dan bagaimana misalkan kalau nanti pelaporannya dan seperti apa instrumen investasi yang harus Anda lakukan. Silakan simak pembahasannya berikut ini. Kita bicara tentang aturan teknis di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pemerintah mengeluarkan aturan teknis mengenai tentang kemudahan di bidang perpajakan, dimulai dari adanya PPh, kemudian PPN dan juga KUP. Nah, aturan teknisnya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 yang berlaku di bulan Februari kemarin, 17 Februari tahun 2021. Nah, seperti apa aturan teknisnya? Khususnya kita akan membahas tentang dividen. Nah, jadi di sini aturan teknis khususnya di bidang PPh ya, di pajak penghasilan, lebih spesifik lagi tentang adanya dividen di sini. Jadi, kita akan membahas tentang kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Nah, kita akan membahas di sini ada 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak terkait dengan dividen. Yang pertama, kalau misalkan dividennya itu dari dalam negeri, maka kalau yang menerima itu adalah orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, maka syarat untuk dikecualikan dari objek pajak adalah dia harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sementara kalau yang wajib pajak badan itu tanpa syarat apapun. Jadi pure nanti akan bebas pajak gitu. Jadi tidak akan dikenakan pajak lagi. Kalau dulu kan kalau WP badan itu kan nanti dikenakannya PPh pasal 23 ya. Nah, kalau sekarang dia tidak ada lagi pengenaan pajaknya. Nah, berlanjut ke dividen dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kita bedakan menjadi dua, bursa dan dari non-bursa. Kalau kita terimanya itu dari bursa efek, maka dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sama ya, hampir sama tadi dengan syarat untuk yang orang pribadi yang dia terima dividen dari dalam negeri. Sementara kalau yang dari non-bursa, kalau kita terima dividen dari perusahaan yang tidak masuk bursa, maka diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 Undang-Undang PPh. Jadi di sini kalau dia non bursa, berarti kita harus investasikan paling sedikit 30%-nya dari laba setelah pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari BUT di luar negeri. Nah, kalau kita terima dividen atau penghasilan dari BUT di luar negeri, maka diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% juga. Jadi hampir sama dengan yang non-bursa tadi ya. Sementara yang keempat atau yang terakhir, penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT. Artinya di sini ya tidak ada kalau BUT itu kan berarti ada perwakilan ya, perwakilan atau kantor cabang dan sejenisnya yang ada di Indonesia. Kalau di sini dia tidak ada BUT-nya, tidak ada kantor cabangnya, tidak ada perwakilannya seperti itu. Nah, maka diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki dari luar negeri. Kemudian merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Artinya di sini orang pribadi yang dia memiliki penghasilan di luar negeri, jadi dia tidak BUT ya. Nah, itu berarti harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Maka itu nanti akan menjadi bukan objek pajak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, kita akan membedah satu persatu. Kita akan istilahnya mendetailkan kira-kira seperti apa tata caranya. Yang pertama di sini adalah dividen dari dalam negeri dulu. Kalau tadi ya dibedakan menjadi orang pribadi dan yang WP badan. Kalau yang menerima orang pribadi tadi dikecualikan dengan syarat dia harus diinvestasikan di Indonesia, di NKRI.
Kemudian pembagian dividennya dikecualikan itu berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim. Kemudian kalau ternyata jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, maka dividen yang selisihnya tadi, kan misalkan tadi ya, misalkan kita terima dividen 10 juta misalkan. Nah, ternyata dari 10 juta ini tidak semuanya diinvestasikan. Kalau yang 10 jutanya diinvestasikan semua, maka itu menjadi bukan objek pajak. Tapi kalau misalkan dari 10 juta ini yang kita investasikan itu hanya katakanlah 6 juta, maka selisihnya yang 4 juta itu akan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini adalah selisih dari dividen itu akan dikenakan dengan PPh yang berlaku. Artinya di sini kalau dia WP orang pribadi, maka kenanya PPh final tarifnya adalah 10%. Kemudian caranya gimana? Cara pengecualiannya? Berarti dia harus melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri tadi itu ke dalam SPT tahunan dia sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau di lampiran SPT tahunan itu kan ada formulir di lampiran lampiran 4 atau 3 kalau nggak salah, yang di situ ada penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Nah, silakan masukkan dividen ini ke situ. Kemudian di sini tata cara pemotongannya adalah dia tidak melalui SKB, jadi langsung tidak dilakukan pemotongan PPh. Jadi dia langsung tanpa SKB, tanpa surat keterangan bebas. Jadi tidak perlu mengajukan SKP terlebih dahulu untuk mendapatkan ini ya, fasilitas ini. Itu untuk yang orang pribadi. Nah, bagaimana kalau dia WP badan yang menerima dividen ini dari WP badan? Nah, kalau WP badan dia dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Artinya di sini kalau kita terima dividen dalam bentuk dalam bentuk perusahaan ya, maka dia menjadi bebas pajak tanpa syarat apapun. Kalau aturan yang lama itu kan dia kenanya PPh pasal 23 ya, tarifnya adalah 15%. Nah, kalau sekarang dia sudah menjadi bebas pajak gitu. Jadi sangat-sangat berbeda aturannya sekarang. Ini tanpa pengecualian. Jadi sama dengan yang WP badan WP orang pribadi tadi, pengecualiannya adalah dia harus melaporkan di SPT tahunan di kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian tidak dilakukan pemotongan melalui SKB. Jadi tidak perlu tidak perlu SKB di sini untuk biar dia tidak dipotong pajak. Berikutnya adalah kalau dividennya itu dari luar negeri. Tadi ya dibedakan antara bursa efek dan non bursa. Nah, kalau di bursa efek itu kan dia harus menginvestasikan seluruhnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga sama, kalau misalkan ada selisih dari yang diinvestasikan dengan yang tidak diinvestasikan, maka dividen yang tidak diinvestasikan itu akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian di sini juga sama, tata cara pengecualiannya itu dengan hanya melaporkan dividen itu di kolom SPT tahunan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak untuk yang bursa. Nah, sekarang kita bicara yang tadi yang bursa ya. Nah, sekarang kita bicara yang non bursa. Nah, non bursa itu ada batasannya. Nah, dikecualikan dengan syarat adalah paling sedikit 30% dari laba setelah pajaknya itu harus diinvestasikan. Gitu. Kemudian Nah, bagaimana kalau dividennya ini misalkan tadi ya, dividen yang berasal dari laba setelah pajak mulai tahun 2020 yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November tahun 2020. Di sini ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mulainya berlakunya itu adalah 2 November. Berarti setelah di tanggal itu maka dia menjadi tidak kena pajak ya, gitu. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku. Kemudian tata cara pengecualiannya juga sama. Dia harus melampirkan atau melaporkan di SPT tahunan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Poin pentingnya adalah kalau dia non bursa, dia harus menginvestasikan itu paling sedikit tadi ya 30% dari laba setelah pajaknya. Gitu. Jadi kalau bursa berarti dia harus menginvestasikan semuanya. Sementara kalau yang non bursa tadi ya ada angka 30% di situ untuk diinvestasikan.
Nah, tadi ya dijelaskan yang 30% tadi. Nah, di sini lebih detailnya, jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan ternyata kurang dari 30%, maka yang diinvestasikan itu tidak dikenakan pajak, jelas. Misalkan hanya 20%, misalkan hanya 20% yang diinvestasikan misalkan. Nah, selisih dari yang 20 ke 30 berarti kan ada 10% ya yang tidak diinvestasikan, maka yang tidak diinvestasikan inilah yang nanti dikenakan PPh yang berlaku, undang-undang yang berlaku gitu. Kemudian kalau ternyata oh saya lebih nih dari 30%, maka oke ya jelas ya, selisihnya itu ya tidak dikenakan juga gitu. Jadi dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh, sementara sisa labanya setelah dikurangi dividen diinvestasikan itu tidak dikenakan PPh. Jadi ya berarti kan yang lebihnya itu kan bukan objek pajak ya, berarti ya harus dikoreksi jadinya gitu. Jadi dianggap sebagai penghasilan yang bukan termasuk objek pajak gitu. Nah, ini keterangannya sama kayak yang tadi, diperoleh dalam hal RUPS atau dividen interim. Berikutnya adalah penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Jadi kalau perusahaannya kita dalam bentuk BUT, nah seperti apa dividennya, penerimaan dividennya. Nah, sama dengan yang non bursa tadi, dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia dalam jangka waktu tertentu paling sedikit adalah 30%. Kemudian tata cara pengecualiannya juga sama, jadi dilampirkan atau dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi di lampiran itu kita tulis bagian di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, bagaimana dengan kalau dia tadi ya, misalkan kurang dari 30%. Ini juga case-nya sama. Kalau ternyata kurang dari 30%, maka selisih dari yang diinvestasikan dengan batasan minimal tadi 30% itu dikenakan PPh gitu. Jadi selisihnya itu dikenakan PPh. Tapi kalau ternyata lebih dari 30%, maka ya sudah, semuanya itu penghasilan yang diinvestasikan tadi itu tidak dikenakan pajak, kemudian selisih labanya juga itu nanti akan dikurangi dengan yang diinvestasikan tadi gitu. Jadi ini case-nya hampir sama dengan yang perusahaan dividen yang dari luar negeri yang kita terima dari non bursa tadi. Nah, kemudian di sini penghasilan dari luar negeri yang tidak termasuk BUT, yang tidak melalui BUT. Jadi misalkan kita punya usaha aktif di luar negeri sana, misalkan kita punya usaha katakanlah toko misalkan di luar negeri gitu. Ini bentuknya bukan perusahaan ya. Jadi di sini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penghasilannya itu berasal dari usaha aktif, jadi bukan hanya kegiatan pasif ya, tapi harus ada kegiatan aktifnya, misalkan buka toko, buka usaha, dan sebagainya di luar negeri. Kemudian bukan penghasilan dari perusahaan, jadi di sini dia statusnya itu bukan perusahaan, tapi milik orang pribadi, gitu, yang dimiliki di luar negeri. Kemudian penghasilannya berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usahanya di luar negeri. Jadi ya kayak kita buka toko di luar negeri, kita buka butik, toko, atau apapun itu, kemudian kita punya penghasilan di sana. Nah, penghasilan itu tidak menjadi objek pajak ketika itu diinvestasikan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Nah, ini juga sama, jika diinvestasikan kurang dari penghasilan dari luar negeri, misalkan ya total penghasilan dari luar negerinya katakanlah ada 100 juta. Nah, ternyata dari 100 juta ini tidak semuanya diinvestasikan. Ada yang 20 jutanya tidak diinvestasikan, maka yang 20 juta ini nanti yang akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dianggap itu adalah penghasilan dari luar negeri yang nanti akan dikenakan ya PPh umum ya, PPh orang pribadi atau PPh badan. Nanti dimasukkan di mungkin sebagai penghasilan dari luar negeri. Akan digabung dengan penghasilan yang dari dalam negerinya.
gitu. Jadi ini untuk yang penghasilan dari luar negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kan sering disinggung bagaimana bentuk investasinya, kan itu harus diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, di sini ada bentuk investasinya, ada 12 macam investasi yang bisa kita lakukan gitu. Pertama ada SBNRI atau SBSNRI ya, surat berharga negara gitu. Jadi ya ada juga kayak sukuk, obligasi dan sebagainya ya, ori dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kemudian obligasi atau sukuk BUMN yang diperdagangkan, yang diawasi oleh OJK. Kemudian ada juga obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, juga sama, yang diawasi oleh OJK. Kemudian investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Nah, yang menjadi highlight di sini adalah bank persepsi ya. Jadi kita harus menginvestasikan uang kita ke bank persepsi, bank yang melayani pembayaran pajak. Ya banyak ya, kalau bank-bank yang melayani pembayaran pajak ada bank BUMN, bank-bank ya banyak lah gitu, ada BCA, ada banyak banget. Nah, investasi keuangan yang ada di bank tersebut, ini contohnya juga banyak banget, ada deposito, ada bunga apa, ada tabungan berencana dan sebagainya gitu. Intinya investasi keuangan yang dimiliki oleh bank tersebut, termasuk bank syariah ya gitu. Kemudian obligasi dari sukuk perusahaan swasta yang diawasi oleh OJK juga. Kemudian investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi kalau misalkan katakanlah ada pembangunan infrastruktur jalan tol misalkan, nah kalau kita menginvestasikan di situ juga nanti termasuk ini ya, termasuk bentuk investasi yang diizinkan. Kemudian investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, itu juga kita bisa lakukan itu. Kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Nah, ini juga menarik. Kalau misalkan Anda punya dividen, kemudian Anda mau investasikan, oke, saya mau bikin perusahaan baru deh gitu. Saya mau bikin perusahaan baru, saya tanam saham saya dari dividen yang saya terima tadi. Nah, itu juga bisa gitu. Perusahaan baru ya, atau kalau misalkan di nomor 9 itu penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan. Misalkan Anda join dengan teman Anda, aku mau nanam saham nih di sini gitu. Nanam saham dari dividen yang sudah saya terima tadi gitu. Misalkan saya punya katakanlah dividen 100 juta. Oke, aku tanam saham di perusahaan kamu ya gitu. 100 juta di sini. Maka itu boleh. Gitu. Atau ya tadi ya, silakan Anda buat perusahaan baru dengan modal 100 juta dari dividen tadi. Kemudian yang nomor 10, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Jadi kalau sekarang kan ada namanya lembaga pengelola investasi ya. Nah, itu silakan Anda kerjasama di situ. Anda mungkin dapat investasi dan sebagainya gitu. Kemudian nomor 11, penggunaan atau mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran usaha mikro. Nah, ini juga Anda bisa lakukan. Misalkan Anda punya informasi seperti apa bentuk penyalurannya, itu bisa Anda lakukan. Dan yang nomor 12 itu bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini dibuka secara luas seperti apa investasi-investasi yang bisa kita lakukan. Intinya adalah yang sah, kemudian tadi ya yang diawasi oleh OJK. Jadi biar dana kita aman gitu kan, daripada misalkan kita main katakanlah investasi yang tidak jelas misalkan. Bukan hanya ada kemungkinan rugi atau istilahnya rugi gitu, tapi juga ya Anda tidak jadi dividen Anda tidak dipotong pajak gitu ya, karena dividen ini yang diinvestasikan kan hanya ada 1 sampai 12 ini gitu. Jadi kalau Anda investasikan di luar dari 12 bentuk investasi ini, ya sudah tetap dipotong pajak gitu. Jadi dividennya tetap dikenakan pajak. Nah, kemudian sekarang batas waktunya, batas waktu investasinya. Berapa lama sih batas waktunya? Nah, batas waktu investasinya adalah di sini akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi, atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan,
setelah tahun pajak berakhirnya untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lainnya. Jadi artinya di sini kalau misalkan tahun kita terima dividen itu tahun 2020, berarti batas waktu investasinya adalah paling lambat akhir bulan ketiga. Jadi gampangnya adalah paling lambat pada saat kita lapor SPT tahunan. SPT tahunan kan sama ya, akhir bulan ketiga. Artinya kalau tahun 2020 berarti paling lambat adalah 31 Maret tahun 2021 misalkan. Maka harus diinvestasikan. Badan juga sama, akhir bulan keempat gitu. Jadi kalau tahun 2021 ini berarti paling lambat nanti diinvestasikan adalah akhir Maret 2022 gitu. Kemudian jangka waktunya berapa lama? Dia harus hold investasi itu, dia harus simpan investasi tadi selama 3 tahun gitu. Jadi paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Kemudian investasi ini tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk investasi sesuai dengan ketentuan. Artinya di sini investasi ini masih bisa kita ubah, misalkan tahun kedua kita mau ubah nih dari yang tadi misalkan dari bank satu ke bank yang lainnya misalkan. Asalkan masih dalam bentuk investasi tadi ya, asalkan masih dalam bentuk 12 investasi tadi. Jadi yang tidak bisa dialihkan itu kalau ternyata di luar yang 12 bentuk investasi tadi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ada laporan realisasi investasi. Nah, di sini wajib pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh harus menyampaikan laporan realisasinya secara elektronik. Jadi bisa jadi nanti lapornya melalui DJP online ya, seperti biasa. Kemudian kalau yang wajib pajak badan itu dia tidak perlu lapor karena dia tadi ya tanpa syarat gitu. Nah, kemudian wajib pajak harus menyampaikan laporan di sini secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi, akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperoleh dividen tadi. Jadi tiap tahun harus lapor paling tidak sampai dengan tahun ketiga gitu. Kan tadi ya batas waktunya kan 3 tahun ya. Holding investasinya itu 3 tahun. Nah, kemudian tadi di sini sudah dijelaskan tata cara pengecualiannya tadi ya. Pengecualiannya itu dividen dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi atau badan, kemudian dividen yang dari luar negeri, penghasilan yang dari luar negeri itu cukup dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian dari dividen ini tidak perlu meminta SKB untuk tidak dilakukan pemotongan. Jadi ya sudah langsung aja tanpa SKB di sini. Nah, kemudian jika tidak memenuhi syarat kriteria tadi ya bentuk investasi, jangka waktu dan sebagainya, maka dividen ini akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak. Jadi balik lagi ke aturan awal. Kalau ternyata syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, maka dividennya nanti akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau yang seperti itu berarti dia harus setor sendiri. Jadi PPh yang harusnya terutang tadi, maka dia harus setor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian misalkan tadi ya, kalau orang pribadi berarti PPh final, kemudian disetorkannya paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Kemudian bagi yang sudah membayar, maka dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh. Jadi tidak perlu melaporkan SPT masa PPh final ya kalau yang dividen orang pribadi gitu. Jadi pastikan bahwa kita benar nih dalam bentuk investasinya, tata caranya, jangka waktu investasinya kita pastikan benar biar yang awalnya tidak dipotong itu ya dividennya ini kalau misalkan tidak sesuai kriteria tadi, maka ya sudah kita balik ke aturan yang awal, dividen itu dikenakan pajak. Nah, kita langsung ke contohnya saja di sini. Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ pada tahun 2019. Nah, PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 November 2020, PT XYZ tadi ya, PT X membagikan dividen 30% dari laba setelah pajak.
Dividen sebesar 30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Apa? Atas dividen yang diterima, Tuan A sebesar 30 juta dapat dikecualikan dari objek PPh dengan ketentuan penyampaian laporan investasinya sebagai berikut. Yang pertama, Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia paling lambat akhir bulan 2021 ya, akhir bulan Maret tadi kan. Bener ya, dia terima dividennya itu tanggal 3 November 2020. Artinya paling lambat dia harus menginvestasikan itu adalah akhir bulan Maret 2021. Nah, Tuan A tadi kan menginvestasikannya tanggal 10 Maret ya, jadi masih bisa. Kemudian jangka waktu investasi Tuan A paling singkat adalah 3 tahun, dimulai dari sejak tahun 2020, artinya sampai dengan tahun 2022, 31 Desember 2022. Kemudian di samping itu dia juga harus lapor tiap tahun karena adanya investasi tadi. Jadi yang laporan pertama dia harus laporkan di Maret 2021, kemudian yang laporan kedua di Maret tahun 2022, dan yang ketiga adalah Maret tahun 2023 gitu. Jadi dia harus paling tidak harus melaporkan laporan realisasinya itu selama 3 tahun gitu. Bagaimana kalau misalkan Tuan A ini dia tadi ya kan, ini contohnya dia menginvestasikannya itu tanggal 10 Maret. Bagaimana kalau lebih dari Maret, misalkan dia April, Mei, Juni dan seterusnya? Maka ya tadi aturannya adalah ya dia nggak bisa nih memanfaatkan fasilitas ini. Berarti dividen yang sebesar 30 juta tadi, maka dia harus dipotong pajak PPh final 10% gitu. Jadi yang 30 jutanya itu kita kalikan 10% PPh final, maka dia harus setor sendiri sebesar, kalau 30 juta kali 10% berarti sebesar berapa? 10 juta ya. Nah, 10 juta ini nanti ya tinggal kita setorkan saja gitu. Jadi selama yang penting batas investasinya aman, kemudian jenis investasinya juga aman, kemudian jangka waktunya juga diperhatikan. Oke. Kemudian ketentuan peralihannya di sini, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dikecualikan oleh PPh dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Di sini dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak gitu. Jadi kalau sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada pemotongan PPh ya, PPh atas dividen, maka itu bisa dikembalikan gitu. Jadi istilahnya bisa boleh di pemindah bukuan, di pengembalian juga bisa gitu. Aturan penutupnya, ketentuan penutupnya PMK tadi ya, PMK 18 tahun 2021 ini mulai berlaku. Kemudian aturan yang lama itu tidak berlaku gitu. Kecuali kalau yang ada aturan yang tidak bertentangan seperti itu. Jadi PMK 111, kemudian PMK 107 dan PMK 192 ini tentang, kalau yang 111 itu tentang pemotongan dividen dalam negeri. Kemudian PMK 107 itu tentang penetapan saat diperolehnya dividen. Kemudian PMK 192 ini tentang pengkreditan pajak dalam penghasilan dari luar negeri gitu. Jadi ya dia hanya nanti akan merubah lah gitu, akan merubah, tetap berlaku tapi ada poin-poin yang berubah karena adanya PMK ini. Demikian atas informasinya, semoga ini bisa membantu bagi Anda, khususnya bagi Anda orang pribadi ataupun yang punya penghasilan dari luar negeri ya dalam bentuk dividen. Semoga ini bisa berguna bagi Anda informasi ini, dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.